Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat izin Allah ibu dapat menyelesaikan video pembelajaran ini. Salawat serta salam selalu kita limpahkan pula kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, kerabat, pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum memulai pembelajaran, kita sama-sama yuk sayang membaca doa belajar. Mudah-mudahan berkat kita membaca doa belajar, Allah memberkahi pembelajaran kita pada hari ini, sehingga kalian dapat memahami penjelasan ibu. Kita baca sama-sama yuk sayang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin Allahumma amin. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 1 ya sayang. Pelajaran 1 yaitu mengenai makna sikap bersyukur, yang insya Allah tujuan dalam pembelajaran ini yaitu insya Allah kalian dapat menjalankan perilaku syukur sebagai cermin keimanan, menunjukkan perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, memahami makna sifat bersyukur, dan mengkomunikasikan contoh perilaku syukur. Mutiara hikmah, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan sebaik-baiknya doa adalah Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Apa sih syukur itu? Syukur merupakan sikap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sangat banyak kepada semua makhluknya, tak terkecuali kita ya sayanglah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita atau kepada semua makhluk itu bermacam-macam lah sayang. Seperti misalnya diberi kesehatan, diberi umur panjang. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki sikap syukur. Karena apa sayang? Karena dengan kesehatan kita dapat melaksanakan semua aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, belajar, bermain lah sayang. Nah, itu semua dapat kita lakukan karena nikmat kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Menurut bahasa, kata syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara, yashkuru, syukran atau syukuran, yang artinya terima kasih, pujian, pengakuan, dan penghargaan ya sayang. Sedangkan menurut istilah, syukur adalah ucapan terima kasih berupa pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan perbuatan kita. Lawan
dari kata syukur adalah kufur lah sayang. Kufur adalah orang yang tidak mau bersyukur atau ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Nah, sebagai seorang muslim, hendaknya kita selalu bersyukurlah sayang kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepala dan akal yang sehat, yang dengan akal dan kepala yang sehat kita bisa berpikir dengan baik lah sayanglah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua mata, yang dengan dua mata kita dapat melihat hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala pun sayang memberikan kita dua telinga, yaitu untuk mendengar hal-hal yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala pula memberikan kita mulut dan lidah, yang dengannya hendaknya kita senantiasa mengucapkan kata-kata yang baiklah sayang. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kaki, yang dengan kaki kita bisa berjalan dan berdiri, sehingga kita bisa pergi menuntut ilmu ke sekolah, pergi ke masjid, dan ke tempat-tempat yang lain. Selain itu, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala lah sehingga kita bisa lahir ke dunia ini dengan selamatlah sayang, bisa merasakan nikmatnya Islam, diberi kesehatan, dan diberikan umur yang panjang. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tidak bisa kita menghitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Nah, dari ayat tersebut kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hati-hati ya sayang, jika kita tidak bersyukur atau berperilaku kufur terhadap nikmat yang telah Allah beri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya kepada kita. Ya Allah, jangan sampai ya sayang, hati-hati. Maka dari itu kita harus senantiasa belajar dan berusaha untuk selalu mensyukuri apapun nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala beri. Bagaimana sih sayang cara kita bersyukur kepada Allah? Ada beberapa, yaitu pertama, syukur dengan hati. Lah sayang, apa sih maksudnya Bu? Syukur dengan hati adalah merasakan nikmat atau karunia Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, disertai dengan perasaan cinta kepada Allah, kepada Rasul Allah, dan kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, yaitu syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan itu apa Bu? Syukur dengan lisan adalah bersyukur dengan memuji dan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala melalui zikir seperti tahmid, tasbih, takbir, dan pujian-pujian lainnya. Bu,
lafaz zikir tahmid itu seperti apa? Lafaz dari zikir tahmid adalah alhamdulillah. Lafaz dari zikir takbir yaitu Allahu Akbar. Salah satu cara bersyukur yang paling sederhana dan mudah dilakukan adalah dengan melafalkan atau melafazkan zikir tahmid atau kalimat thayyibah hamdalah, yaitu alhamdulillah, atau lengkapnya alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kalimat thayyibah hamdalah juga disebut dengan kalimat tahmid, yaitu pujian. Kalimat hamdalah sebaiknya kita ucapkan pada saat-saat tertentu ya sayang. Misalnya ketika kita mendapatkan rezeki, ketika kita terhindar dari musibah, ketika kita mendengar atau mendapatkan kabar gembira, setelah melakukan pekerjaan yang baik, dan ketika berzikir atau wirid setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah lah sayang. Itu saat-saat kita mengucapkan kalimat tahmid atau kalimat thayyibah hamdalah. Yang ketiga, cara bersyukur bagaimana lagi Bu? Yaitu syukur dengan anggota badan. Selain bersyukur dengan hati dan lisan tadi lah sayang, kita juga bisa bersyukur dengan anggota badan kita. Syukur dengan anggota badan yaitu menggunakan anggota badan kita untuk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia atau sesama makhluk lah sayang. Bersyukur dengan anggota badan disebut juga dengan syukur perbuatan melakukan amal-amal soleh. Seperti apa? Seperti taat beribadah kepada Allah, gemar bersedekah, berinfak, dan tolong menolong terhadap sesama di dalam kebaikan. Maka dari itu, yuk sayang, kita sama-sama senantiasa mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena apa sayang? Karena selain sebagai kewajiban kita sebagai hamba atau makhluk ciptaan Allah, kita juga akan mendapatkan hikmah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa sayang hikmahnya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita. Wah, lah sayang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda sayang. Yang keempat, Allah akan meningkatkan keimanan kita. Yang kelima, hati kita akan menjadi tenang. Yang keenam, Allah menjanjikan kita akan masuk surga. Yang ketujuh, terhindar dari penyakit hati sayang, seperti iri dan dengki. Kita harus menjauhi penyakit hati lah sayang, karena penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit disebabkan oleh bakteri atau virus sayang. Yang kedelapan, selalu merasa tercukupi atas kebutuhan kita. Wah, Masya Allah, itu tadi beberapa
hikmah yang akan kita rasakan apabila kita senantiasa bersyukur atau mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Begitu banyak ya sayang hikmah yang akan kita dapatkan dengan bersyukur. Maka dari itu, yuk sayang, mulai dari hari ini kita biasakan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin ketika kita mendapatkan nilai yang bagus, ketika selesai mengerjakan tugas yang baik, ketika selesai makan atau minum, ketika kita bangun tidur, atau ketika kita mendapatkan rezeki berupa uang, baik uang itu sedikit ataupun banyak lah sayang. Dapat banyak rezeki kita syukuri, dapat rezeki sedikit pun harus kita syukuri lah sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan ibu pada pelajaran 1 mengenai makna sikap bersyukur sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak kesayangan ibu yang sudah menyimak penjelasan ibu dengan seksama. Ibu doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan lah sayang. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.